Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab, dan kita lanjutkan membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubhani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan membaca kalimat-kalimat setelahnya. Nah, di situ kita temukan ada kata huna dan ada kata hunaka. Yang mana huna dan hunaka itu adalah termasuk dari dzaraf. Huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Ya, terlebih dahulu kita baca langsung diartikan ya. Huna madrasatun, hunaka masjidun. Di sini adalah sekolahan, di sana adalah masjid. Huna sallatun, hunaka mimsahatun. Di sini ada keranjang, di sana ada alat pel. Huna qalamu hibrin, hunaka min qalatun. Di sini ada pena hibr atau pena bertinta. Di sana ada min qalatun, itu penggaris yang berupa setengah lingkaran atau disebut dengan busur. Hunaka min qalatun, di sana ada busur. Huna ardun, hunaka saqfun. Di sini adalah bumi, di sana adalah langit-langit. Ya, atap rumah itu langit-langit. Huna mimhatun, hunaka tallasatun. Di sini ada penghapus, di sana ada penghapus papan tulis. Ya, kalau mimhatun itu busep itu ya, step yang dari karet itu ya, semisal itu. Adapun tallasatun itu penghapus papan tulis. Huna faslun, hunaka finaun wasahatun. Di sini adalah kelas, di sana ada teras dan halaman yang luas. Jadi demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Nah, dari yang telah kita baca barusan, kita menemukan kata huna dan hunaka. Yang mana huna dan hunaka itu adalah termasuk dari jenis isim. Ya. Huna adalah dzaraf, hunaka adalah dzaraf, dan dzaraf itu termasuk dari isim. Huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Jadi dzaraf itu ada dua macam ya. Ada dzaraf makan,
Ya, ada zorfu makanin dan ada zorfu zamanin. Sedangkan huna dan hunaka adalah yang pertama itu zorfu makanin. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kira-kira zorfu makanin itu mirip dengan keterangan tempat. Adapun zorfu zamanin itu mirip dengan keterangan waktu. Nah, dulu kan ketika kita sekolah SD, itu guru bahasa Indonesia menjelaskan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan itu ada yang keterangan tempat dan ada keterangan zaman. Sebagai contoh saja, ya. Di sini ada dua kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita baca yang pertama, kemarin Bejo mudik ke desa. Maka kata kemarin di sini, ya, kata kemarin itu adalah keterangan waktu. Berarti Bejo itu mudik kapan? Yaitu kemarin. Karena kemarin ini menerangkan waktu. Sedangkan kalimat yang kedua, dia akan merayakan Idul Fitri di sana. Nah, kata di sana itu adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Di sana itu menunjuk tentang suatu tempat, yaitu maksudnya di sini desanya Bejo. Berarti kata di sana itu menjelaskan tempat kejadian yang mana Bejo itu sedang merayakan atau akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, hari rayanya kaum muslimin. Maka di sana itu menjelaskan tentang tempat atau keterangan tempat. Nah, adapun huna dan hunaka itu zorfu makanin, yaitu isim yang menjelaskan tentang tempat. Nah, kemudian dalam kalimat-kalimat yang telah kita baca tadi, kita juga menemukan huruf wawu, ya, yang di fathah, bacanya adalah wa. Wa ini artinya adalah dan. Wawu yang di fathah, wa ini artinya adalah dan. Ya, kalau dalam ilmu bahasa ini disebut dengan huruf ataf. Jadi wawu ini termasuk huruf ataf. Jadi wawu kan ada tidak satu macam, ya. Ada wawu ataf, ada wawul qasam, wawu yang digunakan untuk bersumpah. Ya, seperti orang mengatakan wallahi, demi Allah. Nah, itu pakai wawu juga, tapi wawu qasam untuk bersumpah. Nah, sedangkan wawu ini adalah wawu ataf, ya, yang artinya adalah dan. Sebagaimana dalam kitab tadi kita menemukan, ya, hunaka finaun wasahatun. Di sana ada teras dan halaman yang luas. Jadi di situ ada 4 kata hunaka, 1, finaun 2, wa 3, sahatun 4. Jadi wawu di situ bukan sambungan sahatun, tidak, tapi dia kata tersendiri. Di sana ada teras dan halaman yang luas. Nah, maka hunaka finaun itu sudah kita memahami di sana ada teras. Tapi kalau kita ingin mendapatkan di sana bukan hanya ada teras tapi juga ada halaman yang luas, maka bisa diberi dengan wawu. Hunaka finaun wasahatun. Di sana ada teras dan halaman yang luas. Jadi
ketika kita menggunakan wawu, maka kita bisa menyisipkan beberapa isim. Misal saja kita membuat kalimat sebagaimana nampak di layar. Nah, kita ingin memberitahu bahwasanya di tempat kita itu ada dua benda. Yang satu adalah buku, yang dua adalah buku tulis. Maka cukup kita katakan huna kitabun wa kurrasatun. Di sini ada buku dan ada buku tulis. Jadi hunanya cukup dibaca sekali, nggak perlu dua. Nggak perlu kita mengatakan huna kitabun, huna kurrasatun. Di sini ada buku, di sini ada buku tulis. Nah, bisa disingkat dengan menggunakan wawu ini. Kita mengatakan huna kitabun wa kurrasatun. Di sini ada buku dan buku tulis. Nah, itu cukup. Ya, karena ada wawu di situ. Misalkan untuk tempat yang jauh kita juga menggunakan wawu, ya. Menggunakan dzaraf hunaka, kemudian nanti ada wawunya. Hunaka masjidun wa manaratun. Di sana ada masjid dan ada menara. Masjidun masjid, manaratun menara. Jadi sekali lagi, huna itu menerangkan keterangan tempat yang dekat. Adapun hunaka adalah untuk menerangkan atau memberi keterangan tempat yang jauh. Dan tidak seperti isim isyarah haza, hazihi, zalika, dan tilka, ya, yang mana harus dicocokkan dengan jenis muzakkar atau muannas. Adapun huna tidak. Misalkan yang di atas itu kitabun muzakkar, kurrasatun muannas, tidak masalah pakai huna dua-duanya. Huna kitabun wa kurrasatun. Begitu pula dengan masjidun dan manaratun, itu adalah masjidun adalah muzakkar, manaratun adalah muannas, tapi kedua-duanya bisa pakai hunaka. Hunaka masjidun wa manaratun. Saumpama kita jadikan satu persatu, nggak kita gabungkan pakai wawu. Misal kita mengatakan di sini ada buku, di sini ada buku tulis, maka huna kitabun, ya, kemudian kita katakan huna kurrasatun, dua-duanya pakai huna. Nah, oleh karena itu kembali kepada kitab, kita baca yang paling atas itu huna madrasatun. Madrasatun itu kan muannas, pakai huna enggak masalah. Kemudian hunaka masjidun, hunaka masjidun, di sana ada masjid. Masjid di sini adalah muzakkar. Sedangkan bawahnya sama-sama hunaka tapi isimnya isim muannas, hunaka mimsahatun. Di sana ada alat pel. Jadi untuk dzaraf huna dan hunaka ini bisa disandingkan dengan isim muzakkar maupun isim muannas. Tidak perlu dicocokkan antara tidak perlu dicocokkan antara maskulin atau femininnya, tidak usah. Bahkan kalau dirangkai dengan wawu tadi bisa sekaligus isim muzakkar dan setelah wawu ada isim muannas, tidak masalah. Nah, berbeda ya kalau dengan isim isyarah haza, hazihi, zalika, tilka. Nah, itu harus dicocokkan antara muzakkar dan muannasnya.
Jadi demikian untuk halaqah kali ini. Adapun tugas untuk halaqah ini seperti biasa menulis kata yang terdapat dalam kitab ini dari huna madrasatun sampai huna kafinaun wasahatun. Nah, jangan lupa ditulis lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Nah, kemudian tugas yang kedua yang telah ditulis dari huna madrasatun sampai huna kafinaun wasahatun, ya, harap dibaca dan harap diperhatikan termasuk panjang pendeknya. Dan kalau ada tugas ketiga nanti insya Allah akan kita share di grup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.